Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin membuka presentasi dari kelompok 4 yang membahas tentang Global Position System atau biasa disebut dengan GPS. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Windy Priscilia, NIM A1C3190181. Saya akan membacakan pengertian dan fungsi dari GPS. Kalian dapat membacanya di halaman ketiga. Pengertian GPS. GPS adalah sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirim sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima di permukaan dan digunakan untuk menentukan letak, kecepatan, arah, dan waktu. Sistem ini dibuat dan dikembangkan oleh Amerika Serikat. Fungsi-fungsi dari Global Position System. Pertama yaitu militer. GPS digunakan untuk keperluan peperangan seperti menuntun arah bom atau mengetahui posisi pasukan berada. Yang kedua, navigasi. GPS banyak juga digunakan sebagai alat navigasi seperti kompas. Beberapa jenis kendaraan telah dilengkapi dengan GPS untuk alat bantu navigasi. Ketiga, sistem informasi geografis. Untuk keperluan sistem informasi geografis, GPS sering juga diikutsertakan dalam pembuatan peta, seperti mengukur perbatasan ataupun sebagai referensi pengukuran. Yang keempat, pelacak kendaraan. Kegunaan lain GPS adalah sebagai pelacak kendaraan. Banyak kendaraan, pemilik kendaraan atau pengelola armada bisa mengetahui ada di mana saja kendaraannya atau asetnya bergerak pada saat ini. Yang kelima, pemantau gempa. Bahkan saat ini, GPS dengan ketelitian tinggi bisa digunakan untuk memantau pergerakan tanah. Yang keenam, navigasi pesawat terbang. Kebanyakan sistem penerbangan menggunakan alat GPS biasa dalam penerbangan, kecuali ketika mendarat dan lepas landas, sama seperti alat elektronik lain. Larangan penggunaan GPS disebabkan adanya isu keselamatan, yaitu tidak ingin penumpang memetakan posisinya. Sebaliknya, sebagian penerbangan juga memasukkan GPS ke dalam sistem hiburan penerbangan. Dengan pengamatan GPS, maka informasi posisi 3 dimensi, kecepatan dan percepatan pesawat terbang dapat ditentukan secara teliti. Yang ketujuh, penangkapan ikan di perairan luas. Tremblay memperkenalkan penerima GPS pertama di dunia untuk navigasi laut pada tahun 1985. Dan seperti yang mungkin kita duga, menavigasi perairan dunia menjadi lebih tepat daripada sebelumnya. Sekian dari yang saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya ucapkan terima kasih, selalu stay di rumah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Windy. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari Global Position System. Secara umum, kita bisa membagi GPS menjadi dua tipe. Satu, GPS navigasi. GPS tipe ini harganya cukup murah, sekitar 1-5 juta rupiah. Namun ketelitian posisi yang diberikan saat ini baru dapat mencapai 3-6 meter. Yang artinya apabila alat tersebut menunjukkan suatu titik tertentu, maka titik tersebut berada sekitar 3-6 meter di sekitarnya. GPS tipe ini cocok untuk para pemula. Kemudian yang kedua itu ada GPS geodetik. GPS ini mempunyai ketelitian lebih tinggi dari sekedar GPS navigasi. Ketelitiannya bahkan sampai milimeter. GPS geodetik minimal harus menggunakan 2 alat waktu pengukuran untuk mendapatkan ketelitian tinggi. Jadi dalam satu set GPS geodetik terdiri dari 2 alat, yaitu yang disebut base station dan rover. Biasanya GPS geodetik digunakan untuk menentukan batas
status wilayah suatu negara atau wilayah. Digunakan untuk pemetaan topografi, penentuan titik kontrol tambang, dan penentuan titik-titik bor dan lain-lain. Kemudian, GPS geodetik sendiri dibagi menjadi dua. Perbedaan keduanya hanyalah tingkat ketelitiannya saja. Geodetik single frekuensi, untuk tipe ini ketelitiannya bisa mencapai antara sentimeter dan desimeter. Kemudian geodetik dual frekuensi, GPS tipe ini dapat memberikan ketelitian posisi hingga mencapai milimeter. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari Global Position System. Pertama, itu ada bagian angkasa, satelit. Bagian angkasa terdiri dari satelit-satelit yang mengorbit mengelilingi bumi. Jumlah satelit GPS adalah 24 buah. Satelit GPS mengorbit mengelilingi bumi dalam bidang orbit dengan tinggi rata-rata setiap satelit kurang lebih 20.200 km dari permukaan bumi. Di mana-mana di muka bumi selalu ada cukup satelit. Untuk penentuan posisi yang bagus, masing-masing satelit punya jam atom yang sangat akurat. Secara terus-menerus, satelit mengirim sinyal dengan posisi satelit dan waktu kapan sinyalnya dikirim. Yang kedua, itu ada bagian pengontrol. Bagian pengontrol adalah stasiun-stasiun pemonitor dan pengontrol satelit yang berfungsi untuk memonitor dan mengontrol kelayak gunaan GPS. Stasiun kontrol ini tersebar di seluruh dunia, yaitu di Pulau Ascension, Diego Garcia, Kwajalein, Hawaii, dan Colorado Springs. Selain itu, di samping memonitor dan mengontrol fungsi seluruh satelit, juga berfungsi menentukan orbit dari seluruh satelit GPS. Kemudian yang ketiga, yaitu ada bagian pengguna. Bagian pengguna adalah peralatan yang dipakai pengguna satelit GPS, baik di darat, laut, udara, maupun angkasa. Alat penerima sinyal GPS diperlukan untuk menerima dan memproses sinyal-sinyal dari satelit GPS untuk digunakan dalam penentuan posisi, kecepatan, maupun waktu. Secara umum, receiver GPS dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu receiver militer, receiver navigasi, dan receiver geodetik. Sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Rizky. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky, NIM 080. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Cara kerja Global Position System. Secara sederhana, cara kerja GPS yaitu perangkat GPS menerima sinyal yang ditransmisikan oleh satelit GPS. Dalam menentukan posisi, kita membutuhkan paling sedikit 3 satelit untuk menentukan posisi 2 dimensi, yaitu lintang dan bujur, dan 4 satelit untuk penentuan posisi 3 dimensi, yaitu lintang, bujur, dan ketinggian. Semakin banyak satelit yang diperoleh, maka akurasi posisi kita akan semakin tinggi. Untuk mendapatkan sinyal tersebut, perangkat GPS harus berada di ruang terbuka. Apabila perangkat GPS kita berada dalam ruangan atau kanopi yang lebat dan daerah kita dikelilingi oleh gedung tinggi, maka sinyal yang diperoleh akan semakin berkurang, sehingga akan sukar untuk menentukan posisi dengan tepat atau bahkan tidak dapat menentukan posisi. Di samping itu juga, informasi tambahan seperti jarak dan waktu tempuh. Posisi yang ditampilkan merupakan sistem referensi geodetik WGS 84 dan waktu merupakan referensi USNO, US Naval Observatory Time. Selanjutnya saya akan membahas kalibrasi. Untuk metode kalibrasinya, di sini saya akan menyarankan 3 cara, yaitu melalui Google Maps, mengaktifkan ulang GPS, serta menggunakan mode pesawat. Berikut contoh gambar GPS-nya.